Pada awalnya tadi saya sebelum berangkat mulai kena serangan pusing lagi. Tetapi setelah melihat semangat ibu-ibu di sini, Masya Allah, pada malam hari ini belum ada yang ngantuk kelihatannya. Padahal seharian sudah bekerja keras ya, paling tidak mengurus rumah tangga. Juga bapak-bapak yang ada di dalam hikmat untuk siap mendengarkan kebenaran-kebenaran ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pusingnya jadi hilang. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan marilah kita selawat beriring salam kita sampaikan kepada manusia yang mulia, manusia yang kita rindukan, manusia yang kita cintai. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kelak syafaatnya yang akan kita harapkan dan kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Dukuh sudah menyampaikan, walaupun saya bukan orang sini ibu-ibu, saya aslinya Sumatera Barat, tapi saya bisa translate, bisa paham apa yang beliau sampaikan, dan justru itu yang membuat saya terenyuh gitu. Memang inilah keadaannya pada zaman sekarang, semua pasti sudah punya HP ya, punya medsos, ada Facebook, ada Twitter, ada IG dan sebagainya. Dan ibu-ibu juga semua sekarang udah canggih-canggih, bisa pakai HP semua. Dan apa yang ibu lihat sehari-hari, bapak-bapak juga mungkin sehari-hari kita dilihatkan, ditontonkan tayangan-tayangan yang sangat-sangat tidak mendidik. Suami istri bertengkar masuk di dalam berita-berita ya. Terus kemudian para artis bertengkar mengeluarkan aib-aib keluarganya. Ada lagi pas pampres yang menyiksa rakyatnya sendiri dengan siksaan yang tidak manusiawi. Orang-orang yang harusnya menjadi penegak hukum justru melanggar hukum. Orang-orang yang harusnya menjadi contoh justru mempertontonkan keburukan-keburukannya. Na'udzubillah min dzalik. Anak melawan orang tuanya. Bayangkan, Masya Allah, dengan kata-kata yang sangat sadis, bagaimana seorang anak menghina ibunya sendiri yang telah membesarkan. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Kalau orang tuanya itu baik ya, kalau orang tuanya baik, ada dua kemungkinan. Ada anaknya bisa menjadi baik, ada anaknya menjadi tidak baik. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau orang tuanya tidak baik, hanya ada satu kemungkinan ibu-ibu, yaitu apa? Anaknya pasti tidak baik. Maka kalau di dalam hadis dikatakan ummu madrasatul ula, seorang ibu adalah sekolah pertama buat anak-anaknya, maka ibu-ibu memang harus pengajian demi pengajian, harus mencari ilmu terus supaya bisa mendidik anak-anaknya. Kalau di sekolah cuma berapa lama ibu-ibu? Lebih banyak dengan tinggal dengan ibu-ibu. Maka memang bapak-bapak silahkan ibu-ibunya dikasih kesempatan untuk mencari ilmu terus, karena beliau adalah sekolahan buat anak-anaknya gitu. Jadi bagaimanapun kalau pengen punya anak baik, ya ibu-ibunya harus terus belajar bagaimana caranya mendidik anak-anak dengan baik. Tadi yang disampaikan Pak Dukuh tadi, Masya Allah, keprihatinan bagaimana anak-anak sekarang senang dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dibandingkan harus pergi ngaji. Padahal nih Pak Rukijan dan kawan-kawannya sudah bersusah payah memakmurkan masjid ini, mengadakan TPA, dibantu sama mbak-mbaknya ini, Masya Allah ya, yang dari pondok ya, dibantu mengajarkannya, membantu ibu-ibu supaya pendidikan anak-anaknya bisa ngaji, bisa lepas daripada HP-nya. Maka ibu-ibu tolong didorong anaknya untuk bisa selalu ikut pengajian, ikut ngaji TPA. Paling tidak anak-anak akan berpisah dengan
HP-nya yang tadinya 24 jam nggak pernah berhenti. Sekarang musuh kita itu, Bu, bukan ada di luar, bukan dia berteman dengan siapa, ada semua di dalam HP-nya. Kalau anak-anak anteng di kamar, kalau dulu, zaman dulu seneng, anak-anak saya nggak main di luar, nggak pergaulan bebas. Kalau sekarang ngeri, nggak keluar-keluar dari kamar tuh ngeri. Apapun bisa dibuka di situ, kejahatan yang paling maksimal bisa dibuka di situ. Bahkan ada seorang ibu yang pernah mengeluh dengan saya. Rupanya apa? Dibuka WA-nya, lagi pacaran dengan pacarnya lewat HP. Kata-katanya di dalam coba apa? Nanti lu kesininya, katanya gitu ya. Rupanya udah janjian sama itu. Lu kesininya kalau satpam gua udah pergi. Artinya apa? Berjanji kalau ibu nggak ada, kamu ke rumah ya, gitu. Begitu gampangnya sekarang itu untuk berbuat maksiat, untuk ngonek-ngonek kayak orang tua lewat HP itu dengan teman-temannya. Semakin berani anak-anak sekarang. Karena apa? Kalau dulu ibunya marah sama anak, maka anak udah ciut nyalinya. Wah, nanti ibu saya lagi marah, ibu saya nggak menegur saya. Kalau sekarang nggak takut anak-anak, dia punya temen 24 jam. Ibunya nggak negor, nggak nyuruh makan, nggak masalah. Udah di kamar dia bebas dengan HP-nya. Begitu mengerikannya untuk pendidikan anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu, Bu, laki-laki ngelihat sesama laki-laki itu, wah ini udah mau berantem nih, saling pandang-pandangan itu, kita udah nak, jangan emosi gitu. Dulu kalau laki-laki pandang-pandangan sama laki-laki, ini udah mau berantem nih. Tapi kalau sekarang apa yang terjadi, Bu? Laki-laki pandang-pandangan sama laki-laki, jatuh cinta, Ibu. Betul. Kenapa? Tayangan-tayangan yang tidak bermutu, yang jadi sampah, itu sekarang mudah sekali dilihat. Sekarang istri juga semakin berani dengan suaminya. Karena apa? Di TV. Gimana seorang istri mengeluarkan aib-aib suaminya dengan seleluasa gitu. Akhirnya dibanding-banding ke. Kalau aku nggak ngelawan sama suami, wah, nggak kekinian gitu. Sedangkan di TV artis-artis sampai seperti itu. Nah inilah ya Bu, yang paling kita sekarang coba. Kalau ibu-ibu ngasih HP sama anak, dikasih 2 perjanjian, ya, dikasih 2 perjanjian. Pertama, kamu harus punya waktu. Main HP ada waktunya, gitu. Ada waktunya. Yang kedua, orang tua harus boleh melihat HP itu nggak pakai dikunci-kunci, gitu. Karena semua kejahatan itu berawal dari HP. Sekarang dia mau nge-vape gitu ya, rokok yang pakai elektrik itu, mereka pesennya lewat HP. Karena kalau beli, karena masih anak sekolah, mungkin kalau beli di toko nggak boleh atau malu dan sebagainya, lewat HP. Apalagi yang lebih-lebih itu tadi, ada narkoba dan sebagainya. Gampang sekarang ini. Pun menyatakan cinta terhadap lawan jenis, nggak kayak dulu. Takut kita. Perempuan mau ngomong duluan itu takut sekali. Kalau sekarang enggak, Bu. Gampang. Karena itulah pendidikan agama sudah mutlak, sudah jadi urgen, sudah jadi wajib, harus kita utamakan dibanding pendidikan yang lain-lainnya gitu. Dari mulai mau tidur sampai tidur lagi dijejali dengan apa? Ayo nak, berdoa nak gitu. Mau berangkat sekolah, berdoa. Kita pun di rumah kalau anak-anak pergi harus banyak berdoa gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar. Di rumah kayaknya baik-baik aja, ternyata di luar. Nah, jadi memang kita tuh harus betul-betul sekarang memikirkan anak itu 24 jam. Nggak kayak zaman dulu. Udah jangan disamai dengan pendidikan orang tua kita.
Sekarang kalau anak ulangan aja yang pusing orang tuanya, yang belajar orang tuanya, gitu kan. Kalau anak-anaknya masih kecil, kita yang belajar. Nggak kayak dulu, tahu-tahu lulus saja orang tuanya, nggak pernah lihat rapot kita sama sekali pun, nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang, masya Allah, harus punya komunikasi, hubungan yang betul-betul terarah terhadap anak-anaknya. Maka kalau seorang ibu ini sekarang menjadi sekolah bagi anak-anaknya, yang bapak-bapak adalah kepala sekolahnya. Walaupun bapak-bapak bekerja seharian, harus punya waktu bagaimana menanyakan tentang pendidikan buat anak-anaknya. Maka bapak yang baik itu adalah bapak yang risau kalau pergi jauh. Waduh, saya sekarang tugas luar 3 hari. Gimana nih ya anakku? Dia sholat ke masjid enggak? Gitu. Terus kemudian, apakah anak-anak nanti siapa yang ngajarin baca Al-Qur'annya? Gitu. Jadi kalau bapak itu harus risau kalau meninggalkan rumah. Maka kalau pagi-pagi ya, rumahku sorgaku, yang namanya rumahku sorgaku, kalau subuh tuh dibikin keributan, Bu. Bapak dibikin ribut apa? Ibu-ibunya siap bangunin anak-anaknya. Yang laki-laki udah dipakein sarung, udah dibikinin teh. Bapak-bapaknya siap bawa anak-anaknya ke masjid yang laki-laki. Yang perempuan berjamaah dengan ibunya di rumah kalau memang gak ke masjid. Bikin keributan seperti itu. Sehingga apa? Subuh itu benar-benar waktu mustajab, di mana Allah melihat apa yang kita lakukan. Kalau masih membiarkan anak-anaknya tidur subuh, waktunya sholat masih tidur, gitu, pendidikan apa yang akan kita terima, akan berikan kepada anak-anak? Maka waktu subuh itu adalah waktu-waktu untuk memperlihatkan siapa orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Coba, kalau kita sering gak tega sama anak, kalau mau makan ingat anak, sudahlah buat anak aja. Kenapa kita tega tidak membangunkan anak-anak pagi subuh? Padahal disitulah letak surga buat dia. Maka tadi harus ada kerjasama antara suami dengan istri. Pagi-pagi tuh bikin keributan gitu. Semua disiap-siapin kayak apa, dikasih minum yang terbaik supaya dia mau bangun. Udah, nak susunya udah dibikinin gitu. Nah, terus dibawa ke masjid gitu. Coba dari mulai subuh pendidikan itu, nanti terus ngaji bareng gitu. Mulai belajar bareng dan sebagainya, diajarin. Itu enak sekali waktu subuh tuh, tidak ada yang mengganggu. Nggak ada kok bapak dapat telepon dari temennya dari kantor, atau ibu dapat WA dari teman-teman arisannya. Nggak ada waktu subuh itu, nggak ada yang mengganggu kita. Maka waktu subuh itu adalah waktu full buat keindahan di dalam rumah tangga gitu. Coba ya, jadi kumpulkan anak-anak, berjanji sama anak-anak, kita mulai sekarang bangun waktu subuh karena kita pengen masuk surga sekeluarga. Setuju, Bu? Ya. Kenapa? Benar-benar tidak ada yang mengganggu. Gak mungkin kita pagi-pagi subuh-subuh banget udah pada ke sawah belum? Masih udah ada? Udah berangkat ke sawah? Belum kan? Nah, itu waktu quality time buat anak-anak. Ya, waktu-waktu terbaik. Jadi kalau subuh tuh ibu-ibu sudah mempersiapkan apa yang disukai anak-anak kira-kira gitu. Kalau yang bangun subuh, kasih hadiah. Jangan, jadi anak-anak tuh punya semangat gitu. Subuh besok kamu mau dibikinin minum apa gitu. Mau makan apa, mau bekal apa, hanya diberikan kepada yang waktu sholat subuh. Nah, itu. Jadi bagaimana kita mengantisipasi daripada pendidikan yang sangat buruk, yang sampah tadi, ya, itu dengan pendidikan di dalam keluarga. Dalam Al-Quran disebutkan, ku anfusakum wa ahlikum narun. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Itu aja, ya. Apa yang membuat kita pengen mendidik anak? Karena memang kita diperintahkan menjaga diri kita dan keluarga kita. Kita tuh hanya diperintahkan menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka.
Kita nggak disuruh menjaga siapa? Dewi Persik, enggak. Saiful Jamil, enggak. Maka perhatikan aja bagaimana keluarga kita sudah baik semuanya, ya, sudah dengan pendidikan yang baik. Bagaimana mereka menghormati orang tuanya, bagaimana mereka bisa bersedekah. Nah, ibu-ibu, sebenarnya materi saya saat ini pengennya bersedekah. Karena apa? Sedekah itu luar biasa. Karena itu apa? Didik anak-anak mulai kecil bersedekah. Ibu-ibu kalau ngasih bekal anak-anak itu dilebihin. Nah, ini ibu lebihin sebanyak ini bagi teman-temanmu. Gitu. Bapak-bapak kalau anak-anaknya ke masjid dikasih uang. Nah, nanti cemplungin di masjid ya. Ini sedekah dari anak-anak ini, Bu. Sampai kita nggak bisa lagi beramal saat kita nanti sudah mati, saat kita di alam kubur akan dapat transferan pahala dari sedekah anak-anak kita ini. Gitu. Terus akan menjadi penerang di alam kubur kita dari anak-anak yang biasa bersedekah. Jadi anak-anak yang dibiasakan bersedekah itu keuntungannya juga buat kita. Jangan ajarin anak-anak pelit, sama sekali jangan. Kalau tidak sedekah harta, ya sedekah badan, gitu. Sedekah badan. Apa yang bisa dilakukan? Kalau di masjid ini mungkin ada Jumat bersih gitu ya. Anak-anak kita yang masih muda-muda, ayo nak bantu masjid, itu sedekah. Saya ini baru-baru ini didatengin temen, bukan teman, orang yang jualan singkong. Ibu tahu singkong ya? Singkong itu apa bahasa Jawanya? Oh, telo ya. Telo yang panjang-panjang itu apa namanya? Telo kasbe. Ya, dia datang bawa sekarung singkong, jualan dia di rumah saya, sampai saya kasihan ngeliat dia bawa sekarung singkong gitu, udah ditimbangin 2 kilo gitu. Ini kamu kemana aja? Rumahnya di Imogiri. Ya, saya dari rumah ke rumah, Bu, jualan singkong ini gitu. Jualan singkong, berapa untungnya? Ya, sehari bisa dapat 20.000, sehari 20.000. Tapi wajahnya cantik, wajahnya, ini janda loh. Ini janda punya 2 anak, wajahnya tenang, wajahnya nggak ada kelihatan sedih. 20.000 sehari. Iya. Tapi saya seneng kok, Bu. Saya kalau jualan singkong itu saya bisa banyak bersedekah, kata dia. Banyak bersedekah. Bingung saya, 20.000 gimana caranya bersedekah? Padahal dia bilang 20.000 tuh hanya bisa ngasih makan anak-anaknya dengan sayur bening. Kadang pakai tempe, kadang enggak. Coba. Iya, Bu, saya seneng, saya banyak. Kalau dari rumah ke rumah itu saya banyak bersedekah. Bersedekah gimana? Saya bilang gitu. Iya, saya kalau setiap saat saya jalan, habis sholat, pokoknya setiap saat saya mendoakan semua pelanggan-pelanggan saya. Saya mendoakan orang-orang yang ada di dalam grup-grup pengajian. Saya sebut satu persatu. Pokoknya mulut ini tidak berhenti mendoakan orang lain. Itu kan juga sedekah, Bu. Betul, itu juga sedekah. Ini cerdas sekali. Jadi sedekah itu tidak harus bentuk materi. Mendoakan orang lain juga sedekah. Jadi kita harus banyak mendoakan orang lain. Dia mendoakan setiap hari. Kalau buka grup satu persatu dia sebutin. Grup majelis taklim, grup sekolahan, grup tani, grup apa yang disebutin semua. Ternyata itu juga sedekah. Jadi anak-anak harus dibiasakan bersedekah. Termasuk senyuman juga bersedekah. Kalau saya sudah nggak mendidik anak, sekarang anak sudah besar-besar, cucu saya kalau datang saya selalu bilang, nah, kalau ada tamu nenek, manggilnya nenek, kalian harus ikut nemuin ya. Kalian harus senyum, harus menjawab pertanyaan tamu-tamu. Iya. Akhirnya gitu. Setiap kali ada tamu, cucu saya kumpul, kecil-kecil kumpul. Ntar ditanya udah kelas berapa, gitu. Kalau adiknya jawab nggak mau jawab, kakaknya senyum, gitu kan. Karena sudah tahu, sudah diajarin bahwa senyum itu sedekah, senyum. Karena anaknya masih belum bisa ngomong gitu ya. Jadi cuma senyum gitu. Senyum aja sudah kita ajarin dari kecil. Nah, kepada siapapun senyum itu sedekah. Nah, sedekah-sedekah ini akan berkumpul semua nanti untuk menjadi cahaya kita di alam kubur kita. Ada namanya bunda kita Hana.
ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun yang lalu, ya. Hana itu adalah ibunya Maryam. Nah, Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa. Berarti Hana itu neneknya daripada Nabi Isa. Hana itu dia 70 tahun berdoa supaya apa? Supaya punya anak. Jadi dia selama 70 tahun berdoa untuk punya anak, baru dikasih ketika beliau umur 90 tahun. Nah, ini buat semangat yang belum punya anak ya, berdoa terus. Hana itu 70 tahun berdoa sampai dia pengen punya anak dan diberi anak setelah umur 90 tahun. Apa yang dia doakan gitu. Ya, apakah kenapa dia begitu pengen sekali punya anak sampai nggak berhenti berdoa? Apakah kira-kira kita kalau punya anak buat apa, Ibu? Hah? Buat menjaga kita di hari tua? Buat ngasih makan kita kalau kita sudah tidak mampu lagi mencari makan? Kalau Hana enggak, Bu. Ibunda kita Hana itu sangat cerdas. Dia hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi kecerdasannya mengalahi orang-orang yang berpikiran bahwa kita akan numpang sama anak. Hana itu berdoa, ya Allah ya Rabbi, seandainya aku diberi anak, aku bernazar, akan aku jadikan anak ini untuk keperluanmu, menjaga agamamu. Dan kalau aku diberi anak, tidak akan aku jadikan untuk keperluan duniaku. Gitu. Artinya apa? Dia berjanji kalau punya anak akan mendidik menjadi anak yang soleh, soleha, untuk mengabdi kepada Allah, menjaga hukum-hukum Allah ditegak di muka bumi, dan tidak akan dia jadikan anak itu tempat dia menompang hidup. Ibu-ibu yang masih berpikiran nanti aku besarkan anakku supaya nanti kalau tua ada yang menjaga aku, ada yang ngasih makan aku, ada yang ngasih uang aku, itu ibu-ibu yang paling menderita di dunia ini. Coba. Banyak sekali teman-teman saya yang sedih, anak saya loh ngirim uang sekarang jadi sedikit gitu. Atau apa? Sekarang banyak anak-anak yang ngasih makan kita, tapi syaratnya satu, kita disuruh jagain anak dia, disuruh jadi babysitter dia. Gitu. Itu anak yang paling orang tua yang paling menderita, yang membuat kita menumpang hidup sama anak. Karena apa? Memang kasih sayang orang tua sepanjang jalan, kasih sayang anak sepenggalahan. Jangan samakan dengan kita. Kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Minta apa aja udah tinggal ngomong, dan semua harta kita tuh dianggap harta dia. Tapi kalau orang tuanya, anaknya yang kaya, orang tua jadi babu. Maka orang yang paling menderita adalah orang yang tuanya berharap dikasih oleh anak. Tapi Hana enggak, dia menggantungkan hidup tuanya, menggantungkan rezekinya hanya kepada Allah. Sedangkan dia hanya berharap anaknya nanti akan mengalirkan pahala pada saat dia sudah tidak ada. Nah, ini orang tua yang cerdas itu mendidik anaknya dengan sepenuh jiwa, mengajari ngaji, mengajari ilmu agama, mendidik akhlak dengan yang baik, mentauhidkan Allah. Nah, itu nanti akan menjadi ketika kita semua sama-sama mati nanti di akhirat, di kuburan, akan ada kuburan-kuburan yang bercahaya. Dia bingung, loh aku selalu dapat transferan dari anak-anakku. Tapi ada juga yang di kuburan sehari 10 kali disiksa aja kerjaannya. Gelap kuburannya, dihimpit oleh tanah. Hanya karena apa? Di dunia dia tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Karena di dalam hadis dikatakan ada seorang tua yang bingung, ya Allah, timbanganku kan cuma ringan, timbangan amalku ringan, kenapa aku diperbolehkan masuk surga? Terus kata Allah, istighfarnya anak-anakmu di dunia. Jadi anak-anak bisa memberi syafaat pada kita saat kita sudah tidak mampu lagi menambah amal ibadah. Anak-anak akan mengalirkan pahala buat kita terus menerus. Iza matal ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati kita, maka terhenti semua amal ibadah kita kecuali 3 hal. Ya, apa? Shadaqatul jariyah, sedekah jariyah. Al ilmu
ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga apa? Doa anak yang soleh. Ini bukan sekedar doa, Bu. Bukan hanya doa yang akan mengalirkan pahala buat kita. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh anak akan mengalir buat orang tuanya. Tidak ada satu huruf pun dari bacaan Al-Quran anak yang tidak akan mengalir buat orang tuanya. Coba, kalau anak sudah dibiasakan mengaji, itu tiap huruf itu mengalir buat orang tuanya. Masya Allah. Betapa nanti orang-orang akan merasa iri di alam kubur. Wah, kamu enak ya, dapat transferan terus dari anak-anakmu. Nah, gitu. Jadi bukan kita bukan untuk hidup kita anak-anak itu, gitu. Hidup kita sudah ada yang ngurus, yaitu Allah yang akan memberi rezeki kita dan sebagainya. Kalau kita mengandalkan kita makan dari anak dan sebagainya, itu cuma akan menderita, kita nungguin transferan dari anak. Tapi kalau nanti di akhirat kita akan mendapatkan transferan dari anak, itulah orang tua yang cerdas, yang sudah mempersiapkan memiliki anak-anak yang soleh dan soleha waktu di dunia. Betul-betul bekerja keras. Tadi apa yang bekerja keras? Mulai subuh kita bangunin. Emang susah banget bangunin anak subuh-subuh itu. Lagi enak-enaknya tidur. Jangan-jangan bapaknya juga susah dibangunin, kan? Tapi itulah seorang ibu. Seorang ibu tuh harus kuat, harus benar-benar menjadi pendekar. Dia udah bangunin kita, bangunin suami, bangunin anak, gitu. Maka memang kalau masuk surga tuh harus sekeluarga. Kita harus kalau di keluarga itu jangan pengen baik sendiri, jangan pengen soleh sendiri. Nanti ibu-ibu sholat tengah malam, sholat tahajud, suaminya nggak dibangunin, terus anaknya nggak dibangunin subuh, terus ibu-ibunya rajin pengajian dibiarin suaminya main gaple di luar. Itu berbahaya, Bu. Kalau masuk surga itu harus sekeluarga. Karena apa? Nanti di akhirat, di dalam surat At-Tur disebutkan ada orang-orang yang menarik kita, yang tadinya kita sudah mau masuk surga, ditarik masuk neraka. Siapa yang menarik itu? Adalah orang-orang yang kita cintai selama di dunia. Siapa yang kita cintai di dunia itu? Suami, istri, anak, sahabat. Itu bisa menarik kita yang tadinya kita mau masuk surga, dibawa ke neraka gara-gara apa? Gara-gara mereka protes. Ya Allah, jangan biarkan ibu itu masuk ke surga. Karena waktu aku di dunia, aku gak pernah diajak sholat subuh, gak pernah dibangunin tahajud. Aku dibiarkan bermain terus, aku dibiarkan gak puasa dan sebagainya hanya karena ibuku mencintai aku, gitu. Jadi justru kita akan ditarik masuk neraka oleh orang-orang yang kita cintai gara-gara kita tidak saling ngajak, gitu. Jadi kalau masuk surga tuh harus sekeluarga, gitu. Jadi kalau kita puasa, kita coba sekarang Senin Kemis dibiasakan puasa. Nanti kita puasa hari sahur dibangunin ya, itu dibikinin makanan yang enak, gitu. Caranya supaya anak-anak mau, supaya suami mau, kumpulin sebelumnya. Mulai sekarang kita janji kita akan masuk surga sekeluarga. Maka barang siapa yang mengingatkan tentang kebaikan, kita harus ikut. Biarpun anaknya yang ngomong, yang ngajak, biarpun istrinya yang ngajak, biarpun suaminya yang ngajak, kalau itu kebaikan kita harus ikut. Sepakat? Sepakat. Nah, baru nanti besok subuh-subuh, ayo nak bangun subuh, ngantuk mah. Loh, kan kita mau masuk surga sekeluarga. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang kita ini harus saling jaga dulu rumah tangga kita, jaga dulu di dalam keluarga kita, baik dulu. Maka nggak usah kita pikirin di luar kayak gimana jahatnya. Kalau setiap ibu bikin, setiap bapak di keluarganya itu menjadi keluarga yang baiti jannati, rumahku surgaku ya. Di sana ada pengajiannya, ada tadarusnya, ada saling menasehatinya, ada saling menjaga, watawassau bil haq watawassau bis sabr, menjaga, saling menasehati tentang kebaikan, saling melarang tentang kejahatan. Itu maka setiap keluarga semuanya baik. Bu A baik, Bu B baik, Bu C baik,
maka kita udah nggak perlu lagi apa yang namanya, anak-anak mungkin nggak kenal apa yang namanya narkoba gitu. Mungkin anak-anak juga bilang, "Ma, korupsi itu apa?" Nggak tahu mereka, karena setiap keluarga sudah menjaga dirinya dan keluarganya dari azab api neraka. Jadi itu aja Bu, kita tuh nggak susah-susah kok disuruh dalam hidup ini. Jaga diri kita sama keluarga. Yang susahnya kita tuh senangnya menjaga orang lain. Lihat tuh Pak Anu, kenapa? Kan kawin lagi, apa urusannya sama kita gitu loh. Emang kita mau ngasih makan dia kan enggak, mau kawin lagi kayak terserah gitu. Yang penting keluarga kita jaga. Yang adik jaga, yang kakak jaga adiknya, yang istri jaga suaminya, suaminya juga jaga istrinya. Semua saling menjaga supaya apa? Supaya kita terjauh daripada siksa api neraka. Hidup ini enggak lama kok Bu. Dunia yang kita kejar-kejar sebenarnya kita tuh sedang antrian dalam kematian. Kita asik siang malam ngejar dunia, padahal itu mau kita tinggalin semua. Apa yang kita bawa nanti menuju kematian adalah harta yang sudah kita sedekahkan. Cuma itu, semuanya akan kita tinggalkan. Tetapi harta yang sudah kita sedekahkan, itulah yang kita bawa. Jadi kalau ibu-ibu punya uang 1 juta, ibu infakin nih ke masjid 100.000 gitu. Maka uangnya yang punya kita yang mana Bu? Yang 100.000. Yang 900.000 kita nggak tahu itu uang siapa. Uang tukang bajigur, apa uang tukang cilok, apa uang sol sepatu, apa barangkali kena tipu, nggak tahu kita. Artinya yang 900.000 itu belum tentu jadi milik kita. Tetapi uang yang sudah kita sedekahkan, maka itu akan menjadi milik kita nanti. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Apa sih manfaat sedekah Ibu? Sedekah itu dalam surat Al-Munafikun ayat 10 disebutkan betapa orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, ya. Sakaratul maut, dan semua kita tuh akan sampai di sana sakaratul maut. Yang disesali apa? Sedekah. Maka dia meratap. Kalau ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat orang yang sakaratul maut, kirain dia tuh udah nggak bisa apa-apa ya, cuma menggap-menggap. Padahal dia sedang berdialog sama Allah, sedang ngobrol sama Allah. Apa yang dikatakan dalam Allah mereka itu kepada Allah? Robi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong tunda kematianku sebentar aja. Gitu. Mau ngapain? Fa'asodako. Aku pengen sedekah gitu. Jadi orang yang mau sakaratul maut tuh pengen minta ditunda sebentar, bukan untuk bagi-bagi warisan, bukan untuk gimana anaknya udah kawin apa belum, tetapi pengen bersedekah. Kenapa? Karena pada saat sakaratul maut kita udah dilihatin bagaimana gelora api neraka itu mengerikan dan dahsyatnya, dan itu hanya terhalang oleh sedekah. Jadi sedekah itu penghalang antara kita dengan api neraka. Lah kalau sedekahnya sedikit ya kan semakin dekat dengan api neraka. Tapi sedekahnya banyak, maka api neraka itu semakin jauh daripada kita. Maka itulah yang sangat disesali oleh orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Sedekah itu. Apalagi manfaat sedekah? Sedekah itu nanti di akhirat Bu. Di saat apa? Wal jibalu kal ihni mangfus, di mana gunung-gunung semua berterbangan seperti anai-anai kan? Itu mengerikan sekali gitu. Matahari itu cuma sejengkal di kepala kita itu, kebakar kita. Air laut itu tumpah dan menjadi lahar api yang mengejar-ngejar kita gitu. Di semua orang pada berlarian ya. Yauma tafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi. Semua lari. Istri lari dari suaminya, anak lari, anak yang dalam gendongan aja dilepas gitu. Semua tidak ada yang memperhatikan orang lain kecuali dia menyelamatkan dirinya sendiri. Maka kemana akan berlindung? Di saat yang saat mengerikan tadi, kemana akan berlindung? Semua orang akan berlindung kepada sedekah-sedekahnya walaupun sebutir biji korma. Saking pelitnya di dunia dia hanya bersedekah biji korma itu dicari sama kita. Karena apa? Yang bisa melindungi kita adalah hanyalah sedekah. Kalau sedekahnya
banyak, maka dahsyatnya hari kiamat itu bisa dilindungi oleh sedekah. Kita tetap ada di bawah payungan awan dan terlepas daripada hal-hal yang mengerikan tadi, dilindungi terus oleh sedekah-sedekah kita. Nah, inilah manfaat sedekah, betapa wajibnya, pentingnya kita sedekah. Maka mulai dari kecil anak-anak harus dibiasakan sedekah. Kita pun gitu. Sekarang apapun bisa disedekahin. Misalnya ya, kita tuh udah biasa di rumah itu punya beras. Kalau kita biasa masak itu 1 kilo, maka kita ambil coba 2 genggam. Taruh. Setiap kita mau masak ambil 2 genggam. Lama-lama 2 genggam itu bisa menjadi satu karung misalnya kan. Bawa ke masjid ini sedekah, barangkali mau ada buka bersama atau mau dijual buat bikin pintu dan sebagainya. Coba sekarang sedekah beras, karena sebaik-baik bersedekah itu memberi makan orang lain gitu. Jadi kita harus di rumah punya lumbung beras yang buat bersedekah. Kalau ngasih ada yang minta-minta, jangan kasih duit, kasih beras. Supaya apa? Kalau duit bisa buat beli pulsa, main game nanti. Tapi kalau beras kan buat makan gitu. Jadi kita biasa kan, oh saya buat nggak pernah punya uang saya. Itu kita ambil coba tadi, beras kita ambil segenggam. Setiap kita masak, toh kelong segenggam itu nggak akan bikin mereka kelaparan. Cukup aja gitu setiap habis panen. Kalau panennya 100 sak, maka 10 saknya saya simpen di masjid. Coba Pak Rukijan sekarang, karena orang-orang sini tuh banyak berasnya, banyak padinya, sedekah beras. Kalau udah di sini tuh berkuintal-kuintal dijual bisa. Akhirnya apa? Masjid ini jadi tiang, jadi pintu, Masya Allah, jadi amal jariah buat kita semua. Ya itu yang akan menjadi perlindungan kita di hari akhirat. Coba bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di sini sebanyak ini, kalau mulai sekarang ingin bersedekah banyak, maka mungkin saya tahun depan kesini ini udah berubah nih masjid ini. Pengen nggak masjid ini berubah, ibu-ibu? Sekarang coba lihat di luar sana masjidnya udah bagus-bagus, ya kan? Udah indah-indah. Sananya ini menjadi indah gitu. Kayaknya kita kalau dicabut nyawanya tuh sudah bisa mempertanggungjawabkan sama Allah. Ya Allah, masjid aku sudah ikut memperbaiki masjid menjadi indah, maka buatkanlah rumahku di sorga gitu. Karena dijanjikan oleh Allah, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah bangunkan rumah di sorga. Masya Allah, kita sekarang tuh nyicil bikin rumah di di sorga. Caranya apa? Ini masjid harus bagus, ini masjid harus makmur, ini masjid harus banyak jamaahnya. Bukan cuma bagusin aja, bukan cuma harus kita, kalau udah bagus kita juga semakin rajin datang ke masjid. Anak-anak kita bawa semua. Anak-anak tuh gak apa-apa bu, ribut-ribut di masjid gak apa-apa. Jangan dimarahin. Karena mereka nanti 5 tahun, 10 tahun lagi akan menjadi jamaah di sini. Kalau mereka gak pernah ke masjid, mereka takut ke masjid, gak akan pernah ke masjid lagi. Jadi kalau ke masjid, bawa anak. Ya kita soal khusyuk tuh kita dengan Allah. Tapi apa? Didik anak-anak. Kalau sampai gak ada anak-anak yang lari-larian di sekitar masjid, maka 10 tahun ke depan nih masjid ini kosong. Seharusnya anak-anak kecil yang tadi yang kita usir-usir, yang kita marahin tadi, yang mengisi masjid, jadi nggak pernah ke masjid. Maka 10 tahun lagi nggak ada lagi yang jamaah di sini. Coba punya ketetapan hati, punya tekad, ini masjid harus menjadi bagus. Lihat masjid di luar-luar kok bagus-bagus semua. Masjid ini. Nanti kalau ibu akan memulai dengan 1 karung beras, semuanya hanya akan ada jalan. Kan habisnya miliaran atau ratusan juta, akan ada jalan. Siapa coba yang menyangka kalau masjid ini itu bisa berdiri dulu? Siapa yang menyangka kalau 11 sekarang udah ada halamannya luas? Kan ada yang pernah menyangka, itu Allah yang mendatangkan. Tapi harus dimulai dari kita sendiri. Jangan sampai orang yang bikin masjid kita nggak ikut-ikutan, rugi. Orang lain dibikinin rumah di sorga, kita yang punya masjid nggak punya rumah di sorga gitu. Nanti masjid ini ada di sorga, akan manggil-manggil orang, ibu sini,
kamu kan dulu nyumbang beras sekilo gitu, sekilo, sekarang gitu. Jadi semua masjid ini akan ada di surga semua yang memanggil-manggil kita, ayo masuk, masuk, ahlan wa sahlan gitu. Disuruh masuk kita. Maka itulah tadi bagaimana kita bisa bersedekah. Bisa nggak? Bisa. Misalnya kita harusnya beli baju, bismillah, saya nggak jadi beli baju, saya pakai yang lama, walaupun besok mantenan pakai aja yang lama. Maka uang buat beli baju ini tak titipin Pak Rukijan, Pak ini saya titip ya, mudah-mudahan bisa membangun masjid ini. Satu ibu bikin mau beli baju 100.000, nggak jadi, udah berapa tuh, malam ini aja harusnya terkumpul paling tidak 1 juta gitu. Mau beli kerudung yang harusnya 80.000, saya beli yang 25.000 aja. Sisanya apa? Buat ke masjid. Pak, aku pengen bakso ya Pak. Oh iya, panggil tukang bakso. Pak, 1 berdua aja ya baksonya. Yang 1 mangkok tadinya kita mau beli 2 mangkok, yang 1 mangkok uangnya buat ke masjid. Coba sekarang apa-apa buat masjid, apa-apa buat masjid gitu. Anak-anak jajan misalnya 5.000, nah yang 1.000 sumbangin ke masjid. Yang kecil-kecil ini akhirnya apa? Akan mengalirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengalir terus, akhirnya jadi masjid yang megah. Berapapun yang kita infakkan, kita adalah salah satu pembuat masjid di dunia ini, yaitu Masjid Gunungan, masjid apa? Darussalam, dan insya Allah nanti kita akan dibuatkan di dalam surga. Karena nggak ada ketentuannya bahwa yang dibikinin rumah di surga adalah penyumbang yang terbanyak. Enggak. Pokoknya siapa yang bantu membuat masjid, maka dia akan dibuatkan rumah di surga. Katanya kita pengen masuk surga, ya kan? Kalau kita masuk surga tapi nggak punya tempat gimana? Kamu di luar surga ya kan, kamu belum punya kapling, kan sedih kita. Kita udah puasa, kita udah sholat, kita udah zakat, udah sholat surat dan semuanya, tetapi nggak punya kapling di surga, ya rugi kita. Maka bagaimanapun tadi nggak ada ruginya kita bersedekah. Semua bisa, semua bisa. Bahkan saya pernah bilang sama ceramah gini, mumpung kita ini miskin, gitu ya. Mumpung kita ini miskin, bersedekahlah. Kenapa? Karena hanya orang miskinlah yang bisa bersedekah seluruh hartanya. Pembantu saya atau asisten rumah tangga saya, dia itu, Bu cerita, Bu, saya semalam anak saya nangis Bu, pengen bakso, wah sampai akhirnya tidur sendiri. Lah kenapa nggak dibeliin, kan kamu bayarannya tiap hari. Lah gimana mau beli Bu, pulang dari tempat ibu, ambil gaji harian, sampai di jalan teman saya bilang, aku belum makan loh seharian, tak kasih uangnya Bu. Berapa? Semua. Jadi hanya orang yang miskin yang bisa memberi penghasilannya semua. Orang-orang kaya yang punya triliunan, yang punya miliaran, mana mau dia ngasih uangnya semua? Gak ada. Padahal pahala itu dilihat bukan dari berapa banyak kita kasihin, tapi berapa banyak sulitnya kita memberikan, gitu. Bisa jadi yang 50.000 pahalanya sama dengan yang ngasih 100.000 atau 100 juta atau 100 miliar, gitu. Tingkat daripada betapa beratnya dia ngasih. Jadi mumpung miskin itu kita bisa memberikan seluruh harta kita. Orang kaya nggak mungkin Bu. Dia ngasih, ada teman saya orang kaya di Palembang, dia punya rumah banyak, punya kos-kosan banyak dan sebagainya. Dia bisa nyumbang ke masjid, termasuk yang nyumbang tanah sebelah, beliau juga ikut nyumbang sebanyak 20 juta. Itu dia yang ngasih dari Palembang, salah satunya 20 juta. Itu dia ngasih cuma remehan. Saya bilang ya, kamu tuh ngasih cuma kalau makan remeh tuh apa, yang jatuh-jatuhan itu aja, tidak mengurangi nasi yang dia makan. Tapi orang nggak mampu 20 juta mungkin dia jual rumah gitu. Nah itu nilainya, ya nilainya yang remehan ya sama dengan remehan. Bukan berarti 20 juta tuh nilainya besar, enggak. Bagi dia cuma remehan, maka pahalanya pun remehan. Kalau kamu, saya bilang, kalau kamu pengen punya pahala sama dengan orang yang tidak mampu,
bisa memberikan satu hari gajinya, maka coba kamu sekarang tiap hari Jumat aku sedekahkan penghasilanku. Berani nggak? Cak Mano, kata dia, kan orang Palembang. Cak Mano bisa. Aku tuh kalau sehari itu masuknya ratusan juta, masa aku kasihin ke orang semua? Berarti apa? Orang miskin lah yang kelak bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Dia bisa memberikan seluruh daripada hasilnya. Makanya kata Rasulullah, aku berjalan di surga dan aku lihat penghuni surga kebanyakan orang-orang miskin. Karena orang miskin tadi bisa memberikan satu hari gajinya, seminggu gajinya, bahkan seluruh uang yang ada di rumah bisa dia kasihin ke orang. Tapi orang kaya nggak mungkin, belum tentu. Maka disinilah yang namanya sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah yang sangat kaya raya. Beliau tuh pengen miskin, gitu. Gara-gara apa? Kata Rasulullah, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak, sedangkan sahabat lain dengan seperti terbang. Gara-gara apa? Dia banyak hartanya. Kalau orang banyak hartanya tuh hisapnya juga panjang, gitu, lama. Jangan dari mana hartanya, buat apa, bagaimana digunakannya, panjang hisapnya, gitu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf apa? Dia pulang, dia bawa semua hartanya, dia serahkan kepada Rasulullah. Hanya gara-gara dia nggak mau masuk surga dengan merangkak. Nah, gitu. Jadi kata Rasulullah apa? Aku melihat surga dan isinya kebanyakan orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin tuh bisa memberikan seluruh hartanya dan lebih ikhlas dibanding orang-orang kaya. Orang-orang kaya, hari ini saya akan menyumbang 1 miliar. Tapi tolong wartawan suruh datang ya, gitu. Tolong disebarluaskan. Saya yang menyumbang masjid ini seluruhnya. Coba. Nanti kalau ada, ini masjid saya akan bangun gini, tapi tolong yang kabarin. Jangan sampai nanti saya tanda tangan. Itu sulit ikhlasnya karena banyak yang dia kasih. Tapi orang miskin dengan pelan-pelan, ngapunten, saya itu sekedik mawon sedikit aja ini, saya jane malu. Suka kayak gitu. Saya kalau nerima sumbangan sedikit aja. Mereka justru yang dia malu ngasihnya, dia disembunyikan pemberiannya, itulah sedekah yang paling utama. Yang di sisi Allah, yang pasti diterima oleh Allah. Nah, itu sedekah yang malu-malu. Dan itu kebanyakan orang-orang yang nggak punya. Tapi kalau orang-orang kaya kebanyakan apa? Harus dikabarin, harus diumumin, harus pakai wartawan, harus diberitakan. Nah, gitu. Jadi semua itu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah keadilannya Allah, ya. Inilah keadilannya Allah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ini hari sudah larut, katanya masih ada acara ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hajah Novi Hadiyati yang telah mengisi inti acara pada malam hari ini. Semoga ilmu yang diberikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Monggo.